واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المصلى من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap para pengurus persatuan ataupun perkumpulan musalla Kelurahan Pancoran. Wabil khusus TKM dari Musalla An-Najat Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad Amin ALBA, para jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak.
Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang diperuntukkan Allah kepada kita selaku hamba-Nya yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini adalah kali pertamanya kita akan memulai ta'lim yang diadakan oleh perkumpulan musola sekelurahan Pancoran. Pada bulan yang lalu alhamdulillah sudah dibuka di Masjid Al-Munawwar. Mudah-mudahan kegiatan yang baik ini kita bisa istiqomah, bahkan kita bisa meningkatkan lagi dalam rangka untuk kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia, mari langsung saja pada pagi hari ini kita akan memulai mengkaji kitab Fiqh Kifayatul Akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Kitab At-Taharah. Jadi kalau kita lihat Pak, kitab-kitab fikih di mana aja, itu pasti diawali dengan babnya bab taharah. Lah kenapa? Semua kitab-kitab fikih itu dimulai dengan bab taharah. Karena suatu ibadah, terlebih ibadah sholat yang merupakan rukun Islam, ketika kita akan melaksanakannya itu harus diawali dengan apa dulu? Taharah. Nah, mencakup di dalam yang dimaksud taharah itu kita harus berwudu dulu. Jadi seorang ketika melaksanakan ibadah sholat tanpa wudu, kami katakan tidak akan diterima sholat orang tersebut. Nah, oleh karenanya untuk kita menjadikan ibadah sholat kita ataupun ibadah-ibadah yang lain akan menjadikan ibadah yang berkualitas ataupun memiliki nilai di mata Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita bekali diri kita dengan ilmu yang harus kita pelajari yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Dalam hal ini contohnya adalah ibadah sholat. Nah, sekarang kita lihat Kitab At-Taharah, kitab tentang taharah ataupun bersuci. Al-Kitabu, di sini jelaskan dulu tentang penjelasan Al-Kitab. Al-Kitabu mushtaqun min al-katsbi. Jadi lafaz Al-Kitab itu diambil dari masdar al-katsbi. Apa artinya al-katsbi? Artinya al-katsbi adalah wa huwa ad-dhammu wal jam'u. Yang mengandung arti
mencakup ataupun mengumpulkan. Jadi kitab ini kita bilang ini kan namanya apa nih? Kitab. Ya, kenapa? Karena di dalamnya ini terkumpul masalah-masalah yang akan apa? Kita kaji. Ya, terkumpul di dalamnya ini apa? Ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Makanya Alkitab ini ya kita ambil berasal dari kata al-katbu, yaitu artinya al-dhamu wal jam'u, yang terkumpul ataupun ya menyatukan. Yuqalu ya, kalau orang-orang Arab itu ya dia berkata takattaba banu fulanin, ya, takattaba banu fulanin. Orang-orang ya Banu Fulan lagi pada ngapain tuh? Takattaba artinya ai iza ijtama'u, sedang kumpul-kumpul. Ya. Kayak sekarang nih takattaba a'dha ittihadul musalla, ya, anggota musalla sekelurahan Pancoran lagi ngapain? Kumpulnya ngapain? Ya belajar kita ini. Ya, bukan kumpul main kerambol, bukan. Ya, bukan kumpul main apa? Rambol ataupun main-main hal yang tidak apa bermanfaat. Ya. Wa minhu, ya, ada contoh juga yang lainnya. Katibatar Ramala, ya, Katibatar Ramala. Apa artinya Katibatar Ramala? Kumpulan pasir, ya, ataupun tumpukan pasir. Jadi kalau ada ya kumpulan atau tumpukan pasir itu bisa kita ambil dalam bahasa Arabnya apa? Katibatar Ramala, ya, Katibatar Ramala. Jadi tumpukan ataupun kumpulan pasir. Itu makna atau penjelasan dari ya kata atau lafaz al-kitab. Ya. Jadi dalam bahasa Arab Pak, ya, al-kitab ini namanya kalimat. Ya, kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat itu kumpulan kata-kata. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab kumpulan kata-kata namanya apa? Jumlah. Ya. Jumlah. Jadi kita bilang Alkitab itu apa? Kalimat. Ya, di dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu kumpulan kata-kata. Ya. Sementara di dalam bahasa Arab kumpulan beberapa kata itu namanya apa? Al-jumlatu. Ya. Itu jumlatun mufidatun. Seperti dalam bahasa Arab kita bilang zahaba Muhammadu ilal madrasati. Ya, Muhammad pergi ke mana? Sekolah. Ya, ini namanya apa? Jumlah al-mufidah. Ya, kumpulan dari beberapa kata yang mengandung apa? Arti. Ya, kalau kita bilang SPO, ya, subjek, predikat, objek, itu kan, ya, sama. Itu adalah apa? Ya, yang dimaksud dalam al-jumlatul mufidah, kumpulan dari beberapa kata. Baik. Sekarang pengertian at-taharah. Wat-taharatu fil lughah, ya. Kata atau lafaz taharah fil lughah menurut etimologi ataupun menurut bahasa adalah an-nadhafatu. Ya, apa artinya an-nadhafatu? Bersih. Ya. Ini ada hadis an-nadhafatu minal iman. Ya. Bersih itu atau kebersihan itu merupakan sebagian dari bukti orang itu ada apa ya? Iman. Kalau orang
orang kotor itu bukan kotor dalam arti ya zahiri ya, tapi dalam arti apa ya? Ya, yang apa tuh? Lahiri juga, dua-duanya. Jadi seorang mukmin itu, kalau orang Islam itu kalau dia ngaku punya iman, berarti apa? Bersih dari dosa, ya, dan bersih dari apa? Najis dan lain sebagainya. Ya. Taqulu, ya, contohnya adalah apa? Toharatu as-saub, ya, aku apa? Telah membersihkan pakaian atau apa? Mencuci pakaian. Toharatu as-saub, kan? At-toharatu fi'lun wa fa'ilun, ya. As-saubani jadi apa ya? Maf'ulun bihi, yang dibaca as-saub tapi as-saub, ya. Ai nazafatuhu, ai nazaftuhu, ya, artinya aku bersihkan itu pakaian. Nazaftuhu. Wa fi syar'i, ya, sedangkan menurut syarak ataupun syariat, ya, taharah itu ibaratun an raf'il hadasi au izalatin najasi, ya. Taharah menurut syariah atau istilah bisa juga dikatakan apa? Ibaratun an raf'il hadasi au izalatin najasi. Usaha, ya, dalam rangka untuk ngapain? Membersihkan ataupun mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis, ya. Jadi kalau hadas itu diangkat, Pak, ya. Kalau najis diapain? Dibersihkan. Karena kalau hadas kelihatan dia nggak kelihatan, ya. Itu namanya najisnya itu najis hukmi, ya. Tapi kalau najis itu apa? Kelihatan, berarti harus diapain? Dihilangkan, ya, karena dia adalah najis aini, ya, najis yang kelihatan. Nah, ketika kita membersihkan najis itu kan syaratnya ada 3, ya, agar itu menjadi bersih dan suci. Hilang apanya? Baunya, ya, rihuhu wa ta'muhu, rasanya, wa launuhu, begitu juga apanya? Warnanya, ya. Jadi kalau ada kotoran atau najis melekat di mana? Di pakaian yang akan kita pakai untuk sholat, itu najis, ya, kelihatan, ya. Nah, untuk kita meyakinkan kalau najis itu sudah bersih, berarti harus apa? 3 syarat ini harus hilang, ya, warnanya, baunya, dan rasanya. Launuhu wa ta'muhu wa rihuhu, itu baru apa? Dikatakan najis itu sudah apa? Sudah hilang atau bersih, ya. Ya, kan, tetapi para ulama fikih, ya, tidak mengharuskan, ya, yang namanya bekas najis itu harus benar-benar hilang. Ketika kita sudah melakukan sesuatu upaya, ya, untuk menghilangkan bekas najis, tapi itu najis masih tetap kelihatan, ya, seperti maaf, ya, ada orang perempuan itu kan, ya, bekas CD-nya itu masih ada sisa, udah dikucek tuh bener bersih, tapi masih kelihatan sisanya itu. Itu gimana, Ustaz? Kita gunting aja bagaimana? Jangan, ya, digunting aja itu celananya, karena bolong itu celananya, ya. Kalau sebasah kita sudah mampu, ya, untuk membersihkan, tapi hasilnya masih kelihatan juga tuh warna bekas najisnya, itu kalau fikih Syafi'i mengatakan najisnya itu dikatakan najis ma'fu. Apa itu ma'fu? Yang dimaafkan, ya. Jadi jangan kita tuh berusaha untuk bersih-bersih sampai sobek jadinya. Nanti si anak lakinya udah beliin lagi celana gitu.
Ya. Jadi sebatas semampu kita memang untuk bisa membersihkan. Ya, kalau kita sudah berusaha membersihkan tapi masih ada sisa bekasnya itu enggak apa-apa itu namanya najis yang dimaafkan atau bahasa kita dimaafin dah. Ya, kecuali kalau kita enggak berusaha untuk menghilangkannya. Ya, biarin aja dah, Tuhan juga tahu. Ya, masalah Tuhan juga tahu kan. Ya, segala sesuatu kita harus ngapain? Usahakan terlebih dahulu. Ya, kalau kita nggak usahakan itu salah. Ya, itu usaha bukannya itu najis. Ya, ada najis nempel di sejadah kita udah gosok kayak sikat, ya, kat kawat tapi masih ada kelihatan. Itu nggak apa-apa itu. Ya, sama Pak. Ketika kita lagi mandi juga nih, ya, kan kita disuruh ngapain? Ya, mengalirkan atau menggosok seluruh anggota badan dengan air secara merata. Atau bagian-bagian yang keselip-keselip tuh kayak orang yang gemuk itu kan banyak lipetan-lipetannya tuh. Ya, lipetannya itu harus diapain? Digosok. Ya. Hidung gimana Ustaz? Ya, hidungnya harus dibasahi juga, dibasuh. Sampai mana? Sampai kena katanya. Jangan. Ya, kalau kita paksain hidung kita masukin jari, ya, dalam rangka kita untuk memasukkan air ke hidung, nanti hidung kita menjadi mudarat, membawa bahaya, itu nggak boleh juga, ya. Jadi sebatas yang memang kejangkau oleh apa? Jari kita, ya, jangan sampai kita masukin tuh jari kita ke dalam hidung biar apa? Biar benar-benar yakin atau bisa berdarah, dosa jadi itu, ya. Jadi nggak boleh. Itu namanya apa? Ya, usaha untuk mengangkat hadas, ya, dan juga usaha untuk menghilangkan najis. Itu namanya taharah menurut istilah, ya. Au ma fi ma'naha, ya, atau ya usaha-usaha yang dilakukan, ya, dalam rangka untuk ya apa? Menghilangkan, ya, atau mengangkat hadas dan menghilangkan najis, ya, au ala suratihima, atau dalam bentuk-bentuk yang lain, ya, seperti yang keduanya. Seperti apa? Kal ghuslah, apa itu? Mandi, ya, tuh, atau basuhan. Kalau ghuslah ini bukan mandi, basuhan ats-tsaniyah was-tsalitsah, ya, basuhan yang kedua ataupun basuhan yang ketiga, ya. Jadi kalau kita kan wudhu tuh kan sunnahnya berapa kali? 3 kali, ya. Yang wajibnya berapa? 1, ya. 1 wajib, ya. 2 boleh, 3 sunnah, yang keempat makruh, ya. Tuh. Jadi yang wajib berapa kali? 1 kali, ya. Kalau memang kita yakin, ya, pada basuhan yang pertama itu sudah mengangkat ataupun sudah rata basuhan muka kita, boleh nggak kita basuh sekali aja? Boleh. Kenapa? Ya kan? Kedua, silakan. Ketiga, sunnahnya, ya, karena yang ketiga itu untuk meyakinkan, ya, kalau basuhan yang kita lakukan itu benar-benar sudah apa? Mencukupi syarat yang sudah harus kita lakukan. Nah, yang keempat apa itu? Makruh. Kenapa makruh? Nanti akan ada namanya al-israfu fi isti'malil ma', ya, boros atau pemborosan atau berlebihan di dalam menggunakan air. Nggak boleh, ya. Ustaz kan pancoran airnya banyak, jangan sombong, ya. Memang pancoran tuh airnya banyak, ya, lagi musim hujan. Nanti kalau musim kemarau atau musim panas, memang kita bisa yakin, ya, jangan. Nah, itu kita apa? Kita harus apa? Berhemat-hematlah di dalam menggunakan air, ya. Karena segala sesuatu itu yang kita gunakan secara berlebihan itu apa? Dilarang di dalam agama kita. Bahkan dalam penggunaan yang sifatnya ibadah juga tidak boleh kita. Ya, airnya banyak udah kita beliin aja, ya. Udah orang wudhu, ya Allah, air keran dibuka sampai pol. Jadi kan apa itu? Boros itu. Ya, airnya banyak, kan masalah airnya banyak coba. Ya, kita kalau wudhu, Pak,
yang sampai ke muka kita, ke tangan kita, kepala kita, ke kaki kita berapa sih? Ya. Nah kalau kita buka tuh keran sampai pol, ya, banyakan yang apa? Buang nggak boleh. Ya, dosa nggak? Bazir. Innal mubazirina ikhwana syayatin kan kita Quran bilang. Ya, sesungguhnya ya orang-orang yang boros itu kata Allah temannya siapa? Temannya di demit begitu orang Sunda bilang. Ya, temannya setan. Jangan sampai kita menjadi temannya setan. Enak Pak. Ya, enak teman orang-orang soleh itu temannya itu ya. Baik. Wasalisah, begitu juga basuhan yang ketiga. Wal ighsal al masnunah, ya, mandi yang disunnahkan. Ya, mandi yang apa? Yang disunnahkan. Jadi mandi itu kan ada 3 macam, Pak. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi mubah. Ya, mandi wajib ya seperti mandi orang junub, ya, atau mandi perempuan habis haid, atau mandi perempuan habis apa? Melahirkan, wiladah. Itu namanya mandi, itu mandi wajib, ya. Nah, yang kedua ada namanya mandinya itu mandi apa? Sunnah. Mandi apa? Mandi seperti kita mau sholat Jumat, ya. Mandi seperti kita mau sholat Idul Adha ataupun dan Idul Fitri, ya. Itu sunnah tuh hukumnya, Pak. Ya, kalau kita mandi bukan wajib. Nah, ada lagi mandi yang mubah boleh. Yang biasa kita mandi setiap hari nih, sehari minimal 2 kali, pagi sama sore, itu mubah tuh. Dikerjain boleh, enggak dikerjain juga apa? Boleh juga. Nah, lu mandi lu yang wangi, lu kagak mandi lu yang bau kan begitu. Ya, itu namanya mandinya yang apa? Yang mubah. Ya. Kita kerjain enggak 3-3-nya itu? Kerjain. Kalau mau masih bisa, ya. Tuh, mandi junub, ya, mandi sunnah, mandi mubah. Tuh, ya. Wa tajdidul wudu, ya. Seperti juga apa? Tajdid al-wudu, ya. Apa itu? Memperbaharui wudu. Ya. Apa sih maksudnya memperbaharui, Pak? Sebenarnya kita belum batal. Ya, wudu kita masih apa? Masih ada tuh wudu kita. Tapi kita untuk mengambil fadilah ataupun keutamaan, makanya apa? Kita perbaharui lah wudu itu. Ya. Tuh. Nah, itu termasuk apa itu? Ngangkat hadas atau menghilangkan najis apa tidak? Tidak, karena dia itu wudunya masih ada, ya, itu. Karena tadi kan disebutkan menurut syariat adalah sesuatu, ya, upaya dalam rangka, ya, pekerjaan itu untuk menghilangkan apa? Hadas dan menghilangkan najis, ya. Karena orang tajdidul wudu itu, ya, sunnah apa enggak? Sunnah, ya, boleh kita kerjain. Padahal kita bulan apa? Bulan batal. Apalagi pandemi gini, Pak. Jadi kan disuruh cuci tangan tuh, ya, sabun itu ada manfaatnya tuh, ya. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita ini apa? Ya, pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah itu apa? Sia-sia. Pasti ada apanya? Manfaatnya. Ya, itu. Wa tayammum, ya, begitu juga apa ya? Tayammum, ya. Tayammum ini kan sebagai apa itu? Sebagai pengganti wudu. Kenapa yang ganti wudu? Ada 2 ilatnya. Karena tidak ada air. Yang kedua, karena dia ada alasan yang uzur syar'i, ya, yang diperbolehkan dia itu untuk bertayamum. Kenapa? Dia orang punya penyakit nggak boleh kena air, yang dipaksain. Ya, ada orang punya penyakit kulit katanya itu, ya, ada luka kan nggak boleh kena air tuh, lukanya parah. Ya, dipertanya kepada orang, nggak boleh lo tayamum, harus apa? Tetap wudu, air banyak, dosa lo katanya kan gitu. Ya, begitu ditayamum, begitu di wudu ngapain? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ampun, itu dosa itu, Pak. Ya, dosa. Bahkan Islam mengatakan tuh sama aja tuh. Tuh orang udah membunuh,
Ya, karena dalam riwayat pernah kan ada salah seorang bertanya kepada orang lain zaman Nabi itu. Ya, ada orang apa itu? Ya, mau apa ya? Tayamum, ya mau wudu tapi nggak ada air, mau mandi tapi nggak ada air. Dibilang, terus gimana dong? Ditayamum, enggak saya junub katanya. Ya junub udah, lu mandi kayak kucing guling-guling. Lah, langsung guling-guling kayak kucing. Ya, begitu guling-guling tuh, habis itu dia ngapain? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, diaduin kepada Nabi, ya Rasul, tuh ada bulan ditanya, kenapa? Ya, dia lagi pengen apa? Mandi, tapi air kagak, terus disuruh tayamum, terus tayamum disuruh kayak kucing guling-guling katanya. Habis itu dia mati. Apa Nabi bilang? Faqad qatalahu. Tuh orang udah membunuh orang mati. Makanya kita jangan berfatwa sembarangan, Pak. Ya, kalau kita nggak tahu mendingan apa? Nanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka bertanyalah ya kepada ahlinya, kepada orang yang tahu, ya, nanya ilmu fikih kepada ulama. Ya, nanya ilmu fikih jangan sama insinyur. Salah bukan tempatnya, ya. Tuh, sama apa orang punya penyakit hati, itu obat penyakit hati bukan ke bengkel motor, bukan. Ya. Bukan ke rumah sakit juga bukan. Bengkel hati di mana? Ini majelis-majelis taklim. Ya, perkumpulan orang-orang saleh dan salihah itu apa? Bengkel untuk penyakit hati. Kecuali kalau penyakit zahir, kita bilang kita demam pergi ke rumah sakit, ahlan wa sahlan. Ya, jangan ya salah tempat. Tuh, berarti apa? Kita bisa menempatkan apa itu sesuatu pada apanya, pada tempatnya. Ya, jangan kita menyalah ya menempatkan sesuatu. Wa ghair dzalik, ya, dan yang lainnya mimma la yarfa'u hadasan wa la yazilu najasan. Ya, terhadap sesuatu yang apa? Tidak mengangkat hadas dan tidak menghilangkan najis. Walakinnahu fi ma'nahu, akan tetapi ya itu mengandung apa? Usaha atau pekerjaan dalam rangka untuk menghilangkan najis ataupun hadas. Itu pengertian apa? At-taharah menurut syariat ataupun menurut istilah. Ya, itu. Nah, waktu ini setengah jam bisa terus lagi. Lagi ya. Oh, udah. Ya, baik. Selanjutnya, al-miyahu allati yajuzu bit-tadhiru sab'u miyahin. Ya. Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada berapa? 7 macam air. Ya, air apa aja nih? Ya, sama dikatakan ma'us samai. Ya, air apa? Ma'us sama ini artinya air hujan. Jangan dibilang air langit. Ya, tapi air hujan. Kan hujan turun dari mana? Langit. Ya, tuh. Yang kedua, wa ma'ul bahri. Air apa? Air laut. Ya. Negara kita kan negara maritim nih, Pak. Ya. Air di mana-mana melimpah itu. Ya, tuh. Yang ketiga, wa ma'un nahri. Apa itu? Air sungai. Ya, nahrun artinya sungai. Ya, yang keempat, wa ma'ul bihri. Air apa? Air sumur. Kayak kita nih, Pak. Tapi orang sekarang jarang sumur udah ya. Apalagi sumur timbe udah jarang banget sekarang itu. Udah pada pakai apa ya? Jet pump sekarang itu. Ya, orang zaman sekarang mau praktis aja dah. Ya, apaan mau praktis? Ya, ngaji pengen jadi orang alim praktis ngapain? Gak usah hadir majelis taklim pakai internet aja. Salah. Ya, harus datang gitu. Ya.
Kenapa? Karena kan Nabi bilang hadisnya apa? Julu suka saatan. Ya, duduknya kalian itu di masjid, di majelis ilmu. Ya, kecuali kalau memang ada alasan yang menjadikan kita tidak boleh hadir. Ya, karena lagi pandemi yang sangat ketika itu, ya itu alasan diperbolehkan. Tapi ketika tidak ada apa-apa, ya diharuskan kita hadir di majelis ilmu. Ya, nah hadirnya kita di majelis ilmu ini Pak sama dengan kita hadir di mana? Taman daripada taman surga. Rawdah min riyadil jannah. Ya. Kemudian yang kelima, wa ma'ul aini. Air apa? Air mata air. Ya. Masih ada enggak mata air sekarang begitu? Jadi di sana kata itu di laut-lautan masih ada yang tukang mancing, tukang mancing itu. Mancing boleh Pak, jangan kayak bayar-bayaran dosa. Ya, mancing bayar lagi entar. Ya, mancing boleh gak? Boleh. Bayarannya jangan mancing. Kalau dapat ini dapat hadiah sekian itu namanya ngadu nasib gitu. Ya, kalau mau dapat hadiah mobil beli. Mau punya duit bisa kredit. Ya, mau punya duit takut nggak ada bayaran buat tiap bulan nyewa. Ya, orang tahu kita nyewa mobil, tahu gak? Gak tahu, kalau nyewa aja mobil yang paling mahal gitu. Ya dan tahu nggak apa-apa. Ya, ini jangan susah-susahin Pak. Ya, ngapain nyusahin hidup? Ya, tuh itu hidup jalani aja dah tuh. Kemudian yang keenam, wa ma'us salji. Air apa itu? Air salju atau air es kita bilang. Yang ketujuh, wa ma'ul barodi. Ya, ma'ul barodi ini artinya air embun. Ya, saat air embun gimana buat wudhu? Ya, kita kumpulin taruh di bak lah, jangan. Ya, kumpulin air embun sendoknya gitu, bukan. Ya, tapi air embun sekarang udah langka Pak. Kenapa? Taman di mana yang ada rumputnya sekarang? Ya, udah dipelur semua, dari aspal semua. Ya, nyari embun di mana sekarang? Jauh amat ya, udah langka sekarang untuk tanahnya, ada tanaman rumputnya sekarang gitu. Ya, susah sekarang udah. Burung-burung buat halaman ada rumput Pak, kamar mandi kita sekarang nongkrong aja susah. Kenapa ya? Kecil sekarang ya, udah pada apa ya? Ya, susah mahal tanah sekarang harganya itu. Ya, mendingan gue sewain katanya daripada buat ruang rumput begitu. Trapping buat orang dagang nasi goreng apa itu udah katanya. Ya, orang Betawi gitu sekarang pikirannya itu. Yang penting jadi duit katanya. Ya, orang kalau tinggal di pinggir jalan mau apa jadi duit? Pas meter jadi duit. Ya, tukang kue pancong mah kagak nyewa tuh Pak. Ya, padahal itu dia dagang di mana? Di atas got. Ya kan, di atas got dia dagang itu. Tapi suruh bayar. Ya, manusia tuh Pak. Ya, kan dagang di depan halaman rumah gue bayar berapa? 300.000 rumah ayah. Ya kan? Apa 300.000? Ya, apa Pak biarin nggak apa-apa ya, selama itu tidak mengganggu orang lain. Ya, karena kalau kita belajar di fikih itu, ya nanti di Riyadhus Shalihin itu ada yang namanya hakut thoriq, awas. Ya, hak jalanan itu nggak boleh kita ganggu. Ya, kalau sampai orang merasa terganggu, selama kita di situ tuh, meskipun kita dagang, hukumnya dosa, nggak boleh. Karena auzubillah nanti akan masuk ke dalam kategori haram. Ya, sesuatu yang diharamkan. Nah, itulah 7 macam jenis air yang boleh digunakan untuk apa ya? Untuk bersuci, baik itu wudu ataupun mandi wajib. Tuh. Ya. Sekarang kenapa? Kira nanya kali ya. Kalau kedengeran sini soalnya. Kedengeran ya. Baik, silakan boleh ada mau nanya, boleh. Belum lanjut. Ya. Cukup dulu dah. Ada mau nanya silakan. Ayo.
Jangan malu-malu, malu bertanya, jangan nanya. Ya, silakan. Udah pada apal kalau babu toharo kan? Ya. Dari dulu orang bilang aja toharo mulu nggak selesai kan? Jangan kita bilang begitu. Ya, namanya ilmu Pak. Ya, semakin banyak kita pelajari, semakin apa? Semakin mantap, semakin yakin. Kita bisa jadiin tuh ilmu yang berdarah daging Pak. Ya, jangan ilmu sekedar di mana? Di buku al-ilmu bisudur la bisudur salah. Ilmu harus di mana? Di hati kita. Kalau udah menjadi darah daging ditanya, bos rukun sholat ada berapa sih? 13. Oh, namanya ilmu udah menjadi darah daging. Jangan mikir dulu rukun sholat apa, lalu hitung dulu ya. Ini. Lama itu. Kalau tidak cermat nggak bisa nilai. Ya, ilmu harus menjadi darah daging. Jadi harus kita apa? Jangan pernah merasa puas untuk kita belajar. Ya, karena Nabi bilang 2 hal yang manusia nggak akan pernah merasa puas. Satu ilmu, yang kedua apa? Harta. Ya, orang sealim apapun Pak, dia nggak akan pernah berhenti belajar. Orang sekaya apapun Pak, nggak akan pernah nggak nolak dikasih rezeki. Ya, pasti dia apa? Akan terus. Ada orang paling kaya nih Pak, kita bawain duit, diambil gak tuh duit? Ambil. Duit, tuyul aja doyan. Orang tuyul bilang begitu katanya ya. Ya silakan kalau mau tanya. Ya. Berdalam tentang maksud. Ya. Jangan sampai ada pemahaman ayat S yang gimana itu? Iya. Ya, nanti ada penjelasannya di sini. Kita kan baru menyebutkan tentang macam-macam ayatnya dulu. Ya, penjabarannya nanti ada di sini. Ya, nanti penjabarannya itu ya akan kita kaji satu-satu. Pertama dalilnya nanti yang menyatakan kenapa air laut boleh dipakai untuk bersuci, kenapa air hujan boleh, kenapa air es itu boleh, kenapa air embun itu boleh. Nanti ada penjelasannya masing-masing. Ya, itu. Karena kita baru menyebutkan tentang apa ya? Macam-macam air ya dulu. Jenis-jenis airnya. Ya. Tanya dong Ustaz, kalau air sprit boleh gak buat wudhu? Itu apa nanya, bisa amat. Kan tuh air juga, ya. Boleh gak air sprit buat wudhu? Boleh gak? Kan keren. Jangan. Itu air sprit itu air yang tohir, ghair mutahhir. Dia suci tapi enggak mensucikan nanti itu. Ya, pakai air extra jus boleh gak? Jangan juga. Ya, itu buat diminum aja tuh. Ya, ada banyak duit Ustaz, mau wudhu pakai extra jus ah. Jangan, nggak boleh. Ya, nggak apa ya, nggak sah wudhunya. Ya, ya silakan. Kalau nggak ada. Kalau air wudhu itu jatuh alkohol. Air wudhu yang kejatuhan alkohol. Ya. Tapi kadang air lebih banyak alkohol. Ya. Nah, itu kalau ada air ya yang kejatuhan najis, dalam ini alkohol, karena kan benda yang najis. Itu gimana, boleh gak? Dilihat dulu kadar atau ukuran airnya. Ya. Kalau air cuma seember kecil kejatuhan apa itu? Ya, alkohol, jangan dipakai buat bersuci, buat nyuci aja dah. Nyuci apaan? Nyuci lantai ya, yang dibuang mubazir ya itu. Kecuali kalau airnya itu melebihi, kata Imam Syafi'i, melebihi 2 bulan ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lihat dulu tuh alkoholnya jatuhnya apa. Kalau sebotol ya jangan juga. Kalau tetes 2 tetes aja nggak apa-apa itu ya, karena itu fikih ada ukurannya Pak. Ya, najis aja dikatakan itu najis, besarnya itu kalau dalam fikih madzhabul arba'ah itu sebesar titik apa itu yang ada di otak tuh. Ya, sebesar itu titiknya itu baru dikatakan apa najis. Kalau lebih kecil dari itu dibilang makruh. Itu 4 mazhab menyatakan itu pokoknya kalau najis kecil banget enggak apa-apa dah. Ya, seperti najis darahnya apa itu? Nyamuk, ya. Semut ada darahnya enggak? Ada, kita aja nggak lihat mati kita ya. Coba ambil apa tuh mikroskop, ada darahnya.
Ya, jangan kita nggak ada darah coba. Ya, karena dia makhluk hidup ada darahnya juga. Ya, jadi dilihat satu apa ya kadar airnya. Ya, yang kedua jumlah najisnya yang jatuh. Ya, itu pembahasan itu ada juga nanti insya Allah akan kita bahas. Ya. Baik, saya kira cukup sampai sini dulu. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Sebelum kita akhiri dengan doa dari saya nanti, ya kita baca Fatihah sekali lagi. Ya, yang pertama kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup kita doakan mudah-mudahan Allah melihara kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi hidupnya, Allah berikan kepadanya rezeki yang halal yang banyak yang barokah. Yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, Allah terima seluruh amal ibadahnya, Allah jadikan kubur mereka Allah min riyadil jannah, kelak mereka dan kita semua dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan surah Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dengan segera. Allah kembalikan kesehatannya dengan sempurna sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, kita niatkan khusus untuk kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dengan keberkahan surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah melihara kesehatan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal yang banyak yang barakah. Allah berikan kepada kita kesabaran dalam mendidik anak-anak kita, dan kita mohon anak-anak kita yang sedang belajar mudah-mudahan Allah cerdaskan otaknya, Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmu, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang mereka pelajari kelak akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, untuk agama, manusia dan bangsa. Ditilkan niat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.